Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Case HR. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan pengembangan karir pegawai. Sebelumnya kan terkait dengan penilaian kinerja ya teman-teman ya. Oke, apa aja yang kita bahas terkait dengan definisi karir, tahapannya karir, jangka karir, sampai dengan konsep manajemen karir. Oke, apakah program pengembangan karir berdampak pada kinerja karyawan? Dan ini bisa menjadi fokus dari sebuah perusahaan ketika perusahaan melakukan pengembangan karyawan untuk karirnya, sebisa mungkin bisa memiliki impact yang besar untuk perusahaan, baik income maupun di dalam kinerjanya. Oke, secara menyeluruh, aktivitas kepegawaian yang membantu pegawai-pegawai di dalam merencanakan karir masa depan mereka di perusahaan agar perusahaan dan pegawai yang bersangkutan dapat mengembangkan diri secara maksimal. Kita tahapannya kayak gimana? Di sini dilihat berdasarkan 3 faktor teman-teman. Yang pertama kebutuhan utama, yang kedua usia, dan yang ketiga tahapan karir. Oke, ini seperti halnya fresh graduate ya, awal ketika bekerja sampai di akhir. Oke, ketika awal bekerja, kebutuhan utamanya keamanan, jaminan fisiologis terkait dengan makan, minum, kemudian transportasi kayak gitu teman-teman ya. Karena di tahap ini fase awal pegawai kontrak atau awal-awal di dalam bekerja. Kemudian setelah itu perlunya tambahan kebutuhan, apa itu? Pencapaian harga diri. Nah, ketika ada kebebasan juga dan pengen merasa dihargai sehingga meningkatkan kinerjanya, kemudian masuk kepada tahapan karir lanjut ke promosi. Kemudian tahap yang ketiga ada kebutuhan utama lagi terkait dengan harga diri dan aktualisasi diri, di mana fase terkait dengan mempertahankan. Karena apa? Biasanya kalau sudah punya jabatan, dia sudah punya karir dan dia sudah punya kompensasi yang tinggi, otomatis kebanyakan orang enggan untuk berpindah dari jabatan yang sudah dia terima, kayak gitu teman-teman. Kemudian di fase akhir masuk pada kebutuhan aktualisasi diri, bagaimana mempersiapkan fase pensiun dan berpikir strategis, di mana jangan hanya kita bekerja untuk uang, tapi uang bekerja untuk kita. Kalau istilah kerennya itu ada financial freedom, kayak gitu teman-teman, kebebasan finansial. Ini terkait jangkar karirnya ada berdasarkan kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kreativitas, otonomi, dan kemandirian, sampai kepada jaminan. Kalau terkait dengan manajemen karir, itu ada beberapa proses teman-teman, dari sistem SDM, keperkiraan terkait dengan kebutuhan SDM yang dibutuhkan berapa, yang tersedia berapa, kemudian masuk kepada sistem perencanaan karir untuk individu, ada perencanaan karirnya. Kemudian di sini ada pengembangan karir, bagaimana melihat prestasi, evaluasi, kemudian ukurannya apa, berdasarkan pendidikan apa, pelatihannya bagaimana, ketersediaan sampai penempatannya. Kemudian perkiraan syarat yang dibutuhkan SDM yang diterima di perusahaan itu apa aja. Kemudian tindakan untuk mengurangi gap ya, ada beberapa ya, rencana, rekrutmen, kompensasi, pemanfaatan, sampai pada pengembangan SDM. Mungkin terakhir terkait dengan manfaat ya, ada 3 manfaat dari manajemennya, dari supervisor, kemudian dari individu, mewakili karyawan, sampai ke organisasi. Oke, demikian podcast terkait dengan pengembangan karir karyawan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.